Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, wa usalli wa usallimu ala man qala lahur rahman wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahjil qawim, amma ba'd. Para pemirsa yang mulia, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita dipertemukan kembali pada hari yang ketiga dari bulan Ramadan ini dalam acara manajemen akhlak. Insya Allah kali ini akan kita angkat tentang satu akhlak dasar kita semuanya, akhlak dasar setiap orang yang beriman. Dan insya Allah kita semuanya memiliki akhlak ini, yaitu as-sidq, jujur atau kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang beriman. Allahu Akbar. Kita dipanggil oleh Allah. Saya, pemirsa, kita semua, sepanjang ada iman di dalam diri kita, maka kita terpanggil. Allah memanggil kita dengan sebutan yang begitu indah dan mulia. Hai orang-orang beriman. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang ada hubungan dengan aku, hubungan kedekatan denganku, yaitu nasab iman. Allah telah memanggil, hai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Satu. Yang kedua, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu semua bersama dengan orang-orang yang jujur. Kita sendiri perlu jujur, dan Allah perintahkan kita, wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Artinya kita berusaha menjadi orang jujur, dan ada orang lain juga berusaha dengan hal yang sama, dan bentuklah komunitas. Wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kalian ma'as sadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur itu. Pemirsa yang mulia, saya, pemirsa, siapapun orangnya, tentu tidak suka kalau sekiranya kita diperlakukan secara tidak jujur oleh orang lain. Sebagai ayah, saya tidak suka kalau anak saya tidak jujur sama saya. Sebagai seorang suami, juga kita tidak berkenan kalau sekiranya istri kita berlaku tidak jujur kepada kita. Tapi jangan lupa, sebagaimana kita tidak suka kalau orang lain berlaku tidak jujur kepada kita, ketahuilah bahwa orang lain juga sama permintaannya dari kita. Mereka tidak ingin kita berlaku tidak jujur kepada mereka. Maka dari itu, akhlak dasar seorang mukmin adalah jujur. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi seorang pendusta? Kata Rasulullah, tidak. Tidak mungkin seorang beriman itu menjadi pendusta. Boleh jadi seseorang memiliki kekurangan pada sisi-sisi akhlak yang lain. Mungkin orang beriman boleh jadi dia bakhil pada suatu ketika. Mungkin ada akhlak-akhlak yang kurang baik lainnya. Tapi untuk kejujuran, kata Rasul, harga mati. Ketika ditanya, apakah seorang mukmin itu kadzaban? Rasul menjawab, la, tidak. Al-mu'minu la yakdzib. Seorang mukmin itu pantang berdusta. Allahu Akbar. Alangkah indahnya kalau akhlak ini menjadi milik kita semuanya. Maka tentunya saling percaya satu sama lain, saling kompak satu sama lain, bukan hanya impian, tapi menjadi kenyataan hidup kita sehari-hari. Pemirsa yang mulia, tentang kejujuran,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa kejujuran itu adalah pangkal segala kebajikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul telah bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebajikan. Segala kebajikan berpangkal dari kejujuran. Innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebajikan. Maka kalau orang memiliki sifat jujur, yakinlah bahwa akan ada banyak kebaikan yang bisa diproduksi oleh orang itu, dan banyak kebaikan yang akan diperoleh oleh orang itu pula. Selanjutnya, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada surga. Ternyata kejujuran itu jurusannya ke surga. Kejujuran menjadi pangkal segala kebajikan, sedangkan kebajikan itu menghantarkan kepada surga. Dan ada yang lebih indah lagi. Rasul melanjutkan, wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiq. Dan sesungguhnya seseorang, ia berlaku jujur dan berusaha untuk tetap mempertahankan kejujuran itu hingga dia tercatat di sisi Allah sebagai siddiq, sebagai orang yang tukang jujur, orang yang benar-benar jujur. Ternyata bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq saja. Kalau kita senantiasa berusaha berada dalam posisi kejujuran dan akhlak kejujuran, maka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala siddiq, orang yang jujur. Tapi sebaliknya, kita hati-hati. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menjerumuskan kepada perbuatan durjana. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan durjana itu menjerumuskan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdziba wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan sesungguhnya seseorang, ia berlaku dusta dan senantiasa berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab, sebagai pendusta, sebagai tukang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita evaluasi. Coba kita renungkan, kira-kira di sisi Allah, apakah cap bagi kita, apakah label atau merek bagi diri kita ini sebagai siddiq, artinya orang yang jujur? Kalau ini yang kita dapatkan, bersyukurlah kepada Allah. Atau sebaliknya, yang kita dapatkan label atau merek di sisi Allah bahwa si fulan itu adalah kadzdzab, tukang dusta. Kalau yang kedua ini yang terjadi, kehidupan kita masih koma, belum selesai. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Kita masih bisa membuat sejarah baru kita. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepada akhlak yang dicinta dan diridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Ini yang pertama, tentang kejujuran, bahwa kejujuran merupakan pangkal kebajikan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendidik para sahabatnya memiliki kejujuran itu. Kalau ada seseorang yang pernah berdusta dan diketahui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesan itu senantiasa terekam pada jiwa Rasulullah. Rasul sulit melupakan tentang kedustaan seseorang itu, sampai orang tersebut benar-benar bertobat kepada Allah dan lepas dari kedustaan. Itulah kejujuran. Kita semuanya berusaha menjadi orang-orang yang membentuk komunitas jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang saya cintai, saya dan Anda, kita semua tentu ingin menjadi orang yang bahagia dan tentram dalam hidupnya. Resep itu ada sebenarnya, dan kita sudah memiliki resep itu. Tapi kadang-kadang seseorang lupa. Apa resepnya? Jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu. Kerjakanlah sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Rasul melanjutkan,
fa innas sidqa tuma'ninah, karena sesungguhnya jujur itu ketentraman. Orang yang jujur hatinya tentram. Ada polisi lewat depan rumah, dia tentram, alhamdulillah ikut dijaga. Tapi kalau orang jujur memanipulasi, ketika ada polisi lewat depan rumah, jangan-jangan mau ke rumah saya, ragu, gelisah. Maka berbahagialah orang-orang yang jujur, yang kata Rasul, fa innas sidqa tuma'ninah, sesungguhnya jujur itu ketentraman, ketenangan. Sebaliknya, wa innal kadhiba ribah, dan sesungguhnya kedustaan itu menggelisahkan. Kalau tidak ada siksa bagi orang yang dusta selain kegelisahan dalam hidupnya, sebenarnya itu sudah menjadi siksaan tersendiri bagi orang yang dusta. Gelisah, dan tidak akan tentram hatinya. Akan tetapi ada sanksi di luar itu. Dirinya sendiri gelisah, orang lain lambat laun menjadi tidak percaya, bahwa bahkan orang-orang di sekelilingnya secara satu persatu akan meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang dusta. Jadi kalau yang pertama, kejujuran itu merupakan pangkal segala kebaikan, maka yang kedua, kejujuran itu menenteramkan. Berbahagialah orang yang memiliki kejujuran, karena dia akan merasakan ketentraman di dalam hidupnya. Yang ketiga, kejujuran itu membawa berkah dalam usaha kita. Apapun usaha yang kita lakukan, kalau kita landasi dengan sidik, dengan kejujuran, maka keberkahan akan senantiasa diberikan oleh Allah. Arti keberkahan adalah bahwa apa yang kita peroleh dilipat gandakan manfaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masih ada pilihan selagi mereka belum berpisah. Pilihan untuk melanjutkan atau pilihan untuk tidak melanjutkan transaksi jual beli mereka. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila dua orang yang bertransaksi jual beli tersebut masing-masing dari mereka jujur, wa bayyana, dan transparan, maka burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkailah untuk mereka berdua di dalam perniagaan mereka. Berkah dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bainihima, kalau sekiranya mereka menyembunyikan sesuatu dan mereka berdusta, maka dihapuslah keberkahan dari perniagaan atau jual beli mereka itu. Maka yang ketiga, bahwa kejujuran membawa keberkahan dalam usaha, keberkahan di dalam hidup. Itulah nilai kejujuran di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memiliki sifat yang begitu agung dan mulia, dan sifat utama orang Islam, yaitu kejujuran. Para pemirsa yang saya cintai, tidak lupa saya, Arwani Amin, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa esok hari pada acara dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.